Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat-sehat saja. Nah, perkenalkan, nama saya Agung Ramadan Maulana Wali, biasa dipanggil Maulana di sekitaran Prodi Pendidikan Geografi. Dan saya di sini untuk mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah Geografi Pantai dan Pesisir. Nah, untuk mata kuliah ini diampu oleh ibunda saya, dosen yang terbaik di daerah Prodi, dosen wanita sih, namanya Ibu Rahmawati SSI MSc. Nah, untuk mata kuliah ini saya akan mempresentasikan 5 bentuk atau 5 bentuk wilayah di daerah pantai yang sangat ada di daerah setiap pantai lah. Nah, jadi yang pertama ialah mangrove. Mangrove yang kita ketahui bersama ialah ekosistem laut yang ada di tepian atau di pesisir laut yang berbentuk sebagai tumbuhan laut itu. Nah, fungsi dari mangrove itu ialah pertama, fungsi mangrove ialah untuk pemijahan ikan-ikan di laut. Yang kedua ialah mengatasi abrasi dari laut ke daratan. Yang ketiga ialah bisa menetralisir tsunami. Tapi kita lihat dulu tsunaminya seperti apa. Nah, lanjut ke kedua, ark atau erosi laut, yang biasa kita kenal dengan nama kerennya ialah abrasi. Nah, abrasi ini terjadi karena tidak adanya ekosistem mangrove di daerah pesisir, terjadilah ark. Nah, ark ini bekas dari abrasi pantai seperti yang terjadi di Jogja, yaitu sea cave atau gua laut dan sea ark atau busur laut. Nah, yang ketiga, rataan pasut. Yang perlu kita cermati bersama ialah rataan pasut itu berarti kita harus melihat dulu dari beberapa wilayah di Indonesia, tidak semua sama untuk pasang surutnya. Kita harus, bagaimana kita mengetahui rataan pasut itu? Pertama, kita harus punya alat dan bahan. Yang kedua, kita harus siap untuk turun ke lapangan. Yang ketiga, selain menganalisis data itu, kita memodelkan daerah itu puncak tertingginya berapa dan surut terendahnya berapa. Itu sih untuk bagaimana kita mencari rataan pasut di daerah itu. Dan yang keempat ialah delta. Delta adalah bentuk lahan yang diciptakan oleh aliran sungai yang membawa endapan pasir ke daerah laut. Nah, tapi endapan ini lebih cenderung di daerah muara. Kenapa? Karena di situ antara pemisah lautan dengan sungai, atau biasa kita sebut kalau di Ampana sih mulut sungai. Nah, yang terakhir yaitu gisik. Gisik jalur miring di tepi laut yang terentang antara garis batas laut terendah dan medan yang bercorak lain. Nah, untuk gisik ini yang paling mudah ialah kita lihat di daerah pantai. Gisiknya berbeda-beda, seperti di pantai Donggala itu pasirnya berwarna putih. Nah, gisiknya itu terbentuk akibat dari proses biologis dari karang. Antum tahu, kalau kalian tahu, karang itu yang berwarna putih itu tergerus sampai menjadi pasir itu karena air laut. Nah, itu menjadi pasir dan itu yang bisa kita sebut gisik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.